Pimpin putra kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Monggo. Di tempat duduknya berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma iftah lana riqamaka wa ansur alaina rahmaka bil ghadaini rahmatik ya arhamar rahimin. Selesai berdiri. Kepada ibu guru berhormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Oke, hari ini sebelumnya saya melakukan presentasi dulu. Atal, Radit, Eta, Iqbal, Desi, Rani, Putra, Adit, Akila, April, Putri, Nanda, Satria, hadir semua ya. Arifin, Hadir. Melisa. Oke, terima kasih hari ini hadir semua. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apa tuh itu disiplin? Disiplin apa? Aku berperilaku disiplin. Disiplin itu apa? Apa? Berarti melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Nah, terus mengapa kita harus berdisiplin? Hah? Agar apa? Agar tidak dihukum, Bu. Kemudian agar kehidupan yang kita jalani itu damai dan sejahtera. Jadi tidak ada yang melanggar peraturan. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu menjelaskan pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita membiasakan diri dengan sikap disiplin di rumah dan di sekolah. Selanjutnya adalah menunjukkan satu contoh tindakan disiplin dalam aktivitas sekolah maupun dari rumah. Ini apa itu disiplin? Disiplin berarti menjalani aktivitas sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Jadi yang namanya disiplin itu kalian punya jadwal sehari-hari di rumah. Saya bangun pagi Bu jam 4:30. Setelah bangun saya mau ke kamar mandi, wudu, sholat. Nah, itu kalian melakukan jadwal yang
dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Kalau ada PR, disiplinnya dikerjakan di Rumah. Di rumah atau di sekolah? Rumah. Di rumah. Ini ciri-ciri anak yang disiplin. Dia pasti tepat waktu. Kalau datang ke sekolah tidak pernah terlambat, yaitu selalu mengatur waktunya dengan baik dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau diberikan PR atau diberikan tugas segera dikerjakan. Selanjutnya dia juga bertanggung jawab, yaitu mengambil tanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya ciri anak yang disiplin itu adalah yang patuh aturan, yaitu selalu mengikuti aturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalian kan tahu kalau di sekolah itu memiliki aturan dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa dan warga sekolah. Nah, mengapa disiplin itu penting? Nah, disiplin itu dapat membantu kita mencapai tujuan dengan cara yang lebih teratur. Kemudian disiplin membentuk kebiasaan baik yang berguna di masa depan, dan disiplin mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh disiplin di sekolah. Berpakaian rapi dan sopan, artinya pakaiannya nggak boleh cingkrang, nggak boleh di lempuk-lempuk, disiplin. Kemudian mengerjakan tugas dari guru. Kalau diberi tugas juga harus segera dikerjakan. Dan yang paling penting ini, berangkat pagi tanpa terlambat. Bagaimana caranya bisa berangkat pagi? Kalau lebih awal. Lebih awal menyiapkan diri. Nah, ini contoh disiplin di rumah. Di antaranya ini melaksanakan sholat 5 waktu. Sholatnya masih bolong atau sudah tertib? Sudah tertib. Sudah tertib. Sudah balik semua kelas 6 ya. Kemudian bangun tidur tepat waktu. Jadi kalau kalian bangun tidur tepat waktu, berarti bangun tidurnya ketika subuhnya belum habis. Ya. Kemudian contohnya ini membaca Al-Quran setiap hari. Kalian pasti ngaji di rumah. Nah, ini cara menjaga disiplin. Caranya tadi membuat jadwal harian, kemudian bertindak secara konsisten dan patuh aturan. Bertindak secara konsisten itu berarti dia terjadwal, apa yang dilakukannya itu terjadwal. Mari kita simak ilustrasi berikut. Semalam aku tidur larut karena buat PR masih banyak yang belum jadi. Bundaku selalu berpesan, kita ini harus pintar bagi waktu. Disiplin itu artinya taat aturan. Misalnya, jika kita mendengar suara azan, kita ini harus segera menunaikan sembahyang, membuat PR tepat waktu, tidur dan bangun tepat waktu. Selalu taat ayah bunda, termasuk jangan nakal. Bunda berpesan, jika disiplin mengikuti dan menjaga waktu, kita ini dapat berkah. Tapi, kalau kita lupa waktu, jadi lalai dan lupa waktu. Menurut surat Al-Azhar di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang tidak beriman, tidak beramal saleh dan tidak saling mewasiatkan dengan kebenaran, maka mereka akan mendapat kerugian. Benar itu, aku tidak pintar disiplinkan waktu. Akhirnya lama datang ke sekolah, buat PR pun sampai tidak sempat mengerjakan. Jika seperti itu,
mendisiplinkan diri untuk kita ini. Salah satunya, kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah. Itu tadi video contoh disiplin yang dilakukan oleh Dilma. Yuk, sebelum pembelajaran selanjutnya, mari kita bertepuk tangan. Saya bilang, aku anak disiplin, tertib ibadah, rajin sekolah, tekun sembahyang, makin disayang, disiplin, yes, malas, no. Coba ya, kita sama-sama sedia tepuk. Ya. Aku anak disiplin, rajin ibadah, rajin sekolah, tekun sembahyang, makin disayang, disiplin, Yes. malas, no. Oke. Terima kasih. Selanjutnya tadi sudah menerima materi tentang disiplin. Sekarang saya tanya, apa contoh perilaku disiplin yang pernah kalian lakukan? Apa? Ya, bangun lebih awal. Mengerjakan PR. Apa? Ya, tidak terlambat masuk sekolah. Ya, itu contoh disiplin. Kemudian apa akibatnya kalau kalian tidak disiplin? Apa? Ya, terlambat datang ke sekolah, tidak disiplin. Contohnya apa? Tidak mengerjakan PR. Dihukum, dimarahi guru. Nah, terus apa lagi? Jadi jadwalnya berantakan. Baik, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang disiplin, kita belajar dulu. Oke, saya panggil maju ke depan. Rodit, silahkan maju dan silahkan pilih dari angka itu. Pilih nomor berapa? Ya, nah, silahkan dijawab. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya, April, maju. Pilih nomor berapa? Dipilih, dibaca, dan dijawab. Oke, terima kasih sudah paham. Ayo Rani. Nah. Oke, sudah paham. Yuk, Arifin, coba maju. Ayo, pilih yang mana. Oke, terima kasih Atar. Ya, tidak ada pilihan terima apa adanya ini. Oke, tepuk tangan untuk saya. Materi tentang disiplin. Selanjutnya adalah kalau tadi ini sudah paham, sekarang evaluasi pembelajaran. Ini HP-nya bisa kita
Terima kasih ya Pak ya, Ibu. Sesuai kelas ini sendiri. Silakan dikerjakan lembar refleksinya. Baik. Sudah selesai ya? Dikumpulkan. Ya, kumpulkan ya. Kumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan di sini. Terima kasih sudah mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah isi lembar refleksi. Sekarang kita merefleksi pembelajaran hari ini. Baik, apa itu disiplin tadi? Menaati peraturan. Ya, menaati peraturan atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu adalah yang dimaksud dengan disiplin. Dan silakan dua anak maju ke depan untuk menggambarkan bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini. Ayo, ayo, boleh siapa aja boleh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Oh, nah, kemudian ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Bagaimana perasaanmu ketika belajar menggunakan papan interaktif digital? Bagian dari Pak Prabowo. Apa? Amazing, takjub, senang, atau bingung? Ya, April senang. Putri juga senang. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang mau maju? Tuliskan kata-kata Bapak Presiden kita Pak Prabowo karena telah memberikan kita media pembelajaran papan interaktif digital. Ayo tuliskan. Ayo silakan maju. Ayo silakan maju lagi boleh. Maju lagi boleh. Ya. Tuliskan ungkapan kepada Pak Presiden Prabowo karena telah memberikan papan interaktif digital. Ayo silakan. Tuliskan ucapan kepada Pak Prabowo-nya. Kamu mau mengucapkan apa kepada Bapak Presiden yang telah memberikan media pembelajaran berupa papan interaktif digital? Anda mengucapkan terima kasih. Kami juga terima kasih. Terima kasih telah memberikan media pembelajaran berupa papan interaktif digital sehingga pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin mengatakan bahwa disiplin itu bukan berarti harus sempurna. Jadi kalau kamu pernah terlambat atau lupa tugas, yang penting kamu berani memperbaiki. Jadi setiap usaha kecil itu sangat berharga. Jadi kalau melakukan kesalahan, kita berani memperbaiki diri. Ketika kita terjatuh, kita berani untuk berdiri, bangkit, dan melangkahkan kaki kecil kita untuk